Sabdo mendengus. Dalam diam ia meremas tangannya rapat-rapat. Saat tiba-tiba Arjo berhenti dan memandang ke arah Sabdo. Kau tidak sedang marah kan? Walaupun aku bukan bapak yang baik untukmu, akulah satu-satunya sekutumu. Sabdo tersenyum mengangguk. Baguslah, kata Arjo. Pandangan matanya kini beralih pada sebuah pintu. Di balik pintu ini aku melihat Janguk Sono sebelumnya mati. Tapi aku yakin Janguk Sono yang baru akan lahir. Arjo menatap Sabdo. Tatapan yang sama, tatapan penuh dengan kemunafikan yang kali ini bisa Sabdo lihat. Monokolo mati dengan cara yang misterius. Dia adalah Janguk Sono bertepatan dengan 2 bulan setelahnya. Kundoto Kuncoro, adik kandung dari Arjo Kuncoro, juga menyusul, kata Karso Atmojo. Sabdo hanya diam mendengarkan wanita tua itu terus berbicara. Priyogo Anggodo tiba-tiba ikut berkata, kupikir kematian Kundoto juga bukan hal yang biasa. Aku berpendapat kemungkinan Janguk Sono diwariskan ke Kundoto bukan ke Arjo. Hal yang tak bisa diprediksi dari ilmu keluarga Kuncoro adalah bagaimana perewangannya memilih siapa yang pantas menjadi tuannya, ucap Codro. Perewangan. Sabdo memandang ketiga orang yang memandang dirinya dalam-dalam. Bokolono adalah satu dari beberapa yang diberikan oleh Karso menahan diri. Ia memandang ke tempat Priyogo, Anggodo, dan Codro. Mereka menggelengkan kepala, namun Sabdo bisa melihat dengan jelas apa yang coba mereka tidak katakan. Lalu, kau ingin aku melakukan apa? Kata Sabdo. Aku benci dengan sesuatu yang bertele-tele seperti ini. Tawa pecah Codro terdengar menggema di dalam ruangan. Berbeda dengan Codro, Priyogo Anggodo dan Karso Atmojo memilih diam memandang ke tempat Sabdo tengah duduk. Bantu aku untuk menuntaskan janur ireng, maka akan aku jamin nyawamu, kata Karso Atmojo. Sabdo tak menjawab pertanyaan itu hingga detik ini. Arjo membuka pintu, menunggu Sabdo melangkah masuk terlebih dahulu, di mana kini di hadapannya ia melihat potongan dari tubuh kambing yang sudah dikuliti tergantung di sepanjang lorong. Tubuh kering binatang itu berwarna merah kehitaman. Seakan-akan tak ada lagi darah segar di dalam daging-daging yang digantung secara terbalik tersebut. Tak jauh dari sana Sabdo melihat sebuah kolam kecil dengan warna merah darah. Arjo berjalan mendahului Sabdo sebelum meraih sebilah parang yang ada di atas meja di sudut-sudut ruang. Kita akan membuktikan sekarang, Janguk Sono. Pagi itu, Sugi tak melihat Sabdo sama sekali. Semenjak malam itu saat Tuan Arjo mengajaknya untuk pergi, ia tak menemui batang hidung dari tuannya lagi. Sejujurnya di dalam hati Sugi, ia mulai khawatir saat datang sebuah mobil mendekat ke arahnya. Masuk, Gi. Sugi melangkah masuk ke dalam mobil bersama-sama. Mereka berkendara menelusuri jalan. Sugi tak bertanya kemana mereka akan pergi. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka berhenti di sebuah area lahan kebun teh, di mana
Sugeng melangkah keluar terlebih dahulu. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka berhenti di sebuah area lahan kebun teh, di mana Sugeng melangkah keluar terlebih dahulu. Setelah memarkirkan mobil di bahu jalan, ia berjalan menuju ke jalan setapak diikuti oleh Sugi. Bersama-sama, mereka menelusuri area perkebunan itu. Sebelum dijemput oleh seorang lelaki tua dengan kereta kuda menuju masuk ke area yang lebih dalam. Sugi hanya diam saja di atas kereta kuda. Sesekali dirinya melihat Sugeng yang menatap ke arah pepohonan. Terlihat hamparan tumbuhan hijau sejauh mata memandang. Ia ingin bertanya, namun nampaknya Sugeng tak ingin menjawab pertanyaannya. Apapun ia pasti ingin dirinya tahu dengan sendiri apa yang dia maksud di malam itu, bahwa semua ini hanya permainan kecil bagi mereka. Kereta kuda berhenti di sebuah rumah gubuk reot di balik pohon-pohon tinggi. Asap mengepul dari api yang berkobar di atas tungku. Sugeng bersama Sugi melangkah masuk melewati pagar bambu menuju ke teras rumah, tempat seseorang yang tak pernah Sugi ketahui. Tak lama lelaki yang menarik kereta kuda tadi terlihat berjalan masuk, kemudian mendekati mereka. Sugeng bersama Sugi mengikuti lelaki tua yang kemudian duduk bersila di teras belakang rumah, menikmati pemandangan alam dari asap tungku yang berkobar-kobar. Si lelaki tua lalu berkata, "Pagi ini aku mendengar kabar bahwa seluruh anggota keluarga Menur Arya mati, dibantai oleh Brokolono. Sudah lama sejak Brokolono tak mewujudkan santetnya. Apakah Kuncoro sudah menemukan Canguk Sono yang baru?" Sugeng mengangguk, memberi hormat pada si lelaki tua. "Nggih Romo, anak dari Kondotolah yang mewarisi ilmu tersebut." "Siapa namanya?" "Sabdo. Namanya adalah Sabdo Kuncoro." Sugi memetik, terkejut mendengarnya. Duduk bersila di depan meja dengan seorang lelaki yang tak dikenal membuat Sugi hanya menunduk diam. Ia merasakan perasaan yang sama seperti saat melihat Tuan Arjo atau melihat orang-orang besar lain. Terpikir pertanyaan siapa lelaki tua ini dan kenapa Sugeng menemuinya. Seperti yang sudah kuramalkan, semua mulai menata posisi mereka, termasuk aku. Sungguh, aku tak pernah sesenang ini melihat apa yang akan terjadi. Sugeng hanya mengangguk mengikuti ucapan si lelaki tua tersebut. Lantas, di mana keberadaan bocah tengil itu? Bayu Saseno masih tinggal di dalam perlindungan milik Tuan Arjo. Begitu rupanya, kata si lelaki tua terkekeh sembari mengisap cerutu di mulutnya. Arjo tak seperti bapaknya. Dia terlalu kasar dalam bermain, seperti besi yang kuat tapi patah sebelum berhasil ditempa. Seandainya saja dia lebih tenang sedikit, mungkin arah dari permainan ini bisa berubah, katanya seraya menghembuskan asap. "Kau tahu, aku tak memihak mereka, tapi aku juga tak bisa berada di bagian yang sama dengan Kuncoro. Hanya tinggal 2 lagi yang belum memutuskan. Aku tak boleh gegabah, karena semua pasti saling mempersiapkan diri." Dari belakang seseorang mendekati si lelaki tua. Ia berbisik, namun si lelaki tua berkata dengan nada suara tinggi, seolah-olah
Dia dengan sengaja memperdengarkan bisikan itu kepada mereka. Ada 5 jenazah baru datang kau bilang, kata seraya memandang orang tua yang berjengit menatap Sugeng dan Sugi Canggung. Apa ada perempuan dari 5 jenazah yang kau bawa itu? Orang itu berbisik kembali di telinga si lelaki tua. Namun si lelaki tua itu kembali berbicara dengan nada yang keras. 2 perempuan, baiklah, buang saja 2 jenazah perempuan itu. Aku hanya ingin jenazah laki-laki. Antarkan ke kamarku. Sugi hanya diam. Dia tak tahu harus bereaksi seperti apa. Setelah mendengarkannya, saat si lelaki kemudian berbicara kepadanya, apakah kau sudah mengikat darah dengan Sabdo si Cangosono? Sugi berakhir. Sugi bakhir. Jangan lagi kau salahkan Sugeng temanmu, karena akulah yang menyuruh dia agar mengajukan dirimu untuk masuk ke dalam lingkaran keluarga Kuncoro. Sebab kau adalah kudro bagi keberlangsungan akhir dari riwayat Kuncoro. Perkenalkan, namaku adalah Sobo. Sekian untuk cerita Janur Ireng bagian Cangosono sudah selesai. Seperti apa cerita selanjutnya? Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.